Itu jadi pengalaman saya dari sebelum Covid 2018 di kantor pengacara Wayan Supiasa di kantor kami itu sudah hampir puluhan orang yang mengadu ya. Jadi mengadu meminta bantuan masalah pendidikan. Satu, dia tidak mampu bayar sekolah. Yang kedua, diskriminasi dari aturan yang ada yang dibuat saat ini. Yang ketiga, sampai-sampai ada anak yang sekolah di swasta terus tidak mampu membayar bulanan, nunggak pada saat kenaikan kelas dia tidak mendapatkan rapot, dan rapotnya itu pun harus tidak naik kelas. Jadi hal-hal tersebut yang sudah sering terjadi. Nah, bagaimana pemerintah Kota Denpasar yang terlalu rumit, banyak sekali kejadian karena urbannya terlalu tinggi, sehingga ini yang menjadi permasalahan khusus di Kota Denpasar. Jadi rumitnya pendidikan dengan aturan yang terlalu banyak, sehingga pemahaman dari Undang-Undang Dasar 45 pasal yang menyampaikan bahwa anak terlantar, anak miskin dan terlantar adalah biaya negara. Yang kedua, bagaimana PP pendidikan 9 tahun? Apakah PP itu tidak menjadi sebuah skala prioritas dalam membantu pendidikan anak yang ada dari TK ke SD? Syarat itu terlalu menyulitkan pendidikan sekarang. Satu sisi, anak itu tidak bisa sekolah ketika syarat kakak lulus non permanen tidak dapat sekolah, atau minimal 1 tahun non permanen itu harus kakak baru bisa sekolah. Dan anehnya, beberapa tempat dan oknum kawil di wilayah itu bisa melakukan pendaftaran. Apakah itu merupakan sebuah aturan, ada kewenangan dalam itu? Padahal kawil itu hanya diminta bantuan untuk mendata anak itu yang lahir dari TK untuk sekolah, berapa jumlahnya. Sehingga apakah kuota itu terpenuhi atau kurang. Nah, ketika kuota itu terpenuhi, jadi selesai. Ketika kuota di bilik sekolah itu kurang, dia harus mencari orang-orang yang tidak mendapatkan sekolah untuk bersekolah di sana. Ini akan berisiko bisa ada niat yang dilakukan dan bisa diduga melakukan pungli. Ini sangat bermasalah ketika itu terjadi. Semoga hal tersebut tidak terjadi di Kota Denpasar. Namun hal ini sampai hari ini masih ada terjadi, yang sifatnya seakan-akan aturan itu mendiskriminasi anak-anak tidak bisa sekolah. Karena di Denpasar urban itu tinggi, ketika anak itu tidak bisa sekolah, anak itu bisa akan stres. Sekarang Wararui anak itu sekolah di mana? Contohnya Serpi ibu ini, di salah satu sekolah SD di Tembau itu dia tidak diterima. Nah, dia divonis bahwa dia kakak non permanen, tidak boleh. Ada lagi temannya lagi 3 orang sama yang langsung divonis tidak bisa bersekolah. Itu biar bisa dia menjelaskan sendiri. Yang kedua, ketika anak itu tidak bisa sekolah, haruskah mendaftar di tempat lain? Iya, mendaftar di tempat lain. Namun SOP-nya jelas di tempat lain. Dia mengisi form. Sedangkan di SD yang tempat wilayahnya ibu ini dekat, itu langsung ditolak bahwa dia tidak boleh mendaftarkan diri karena tidak memiliki kakak dan masih penduduk non permanen. Aturannya adalah setiap murid boleh mendaftar di SD manapun dengan mengisi form. Ketika ada persyaratan yang tidak bisa dipenuhi, itu baru bisa dianggap gugur. Apakah itu dibenarkan secara undang-undang aturan ini? Karena kalau kita mengadopsi Undang-Undang Dasar 45 pasal yang menyatakan bahwa
anak terlantar fakir miskin harus dibayar oleh negara dan PP 9 tahun wajib sekolah, berarti aturannya akan mental semua. Nah di sini tugas dan fungsi dari Kota Denpasar harus menyediakan tempat bilik yang memenuhi syarat yang bisa menampung anak sekolah itu setiap tahun. Ini kenapa pembangunan tidak ada? Selalu setiap tahun dari 2018 belum itu selalu terjadi. Tahun yang lalu saya bicara juga di sebuah SMP sama. Terus apakah sengaja negara mendorong atau pemerintah mendorong pendidikan ini ke swasta? Sedangkan bapak ibu ini rumah masih mentok. Apa dia bisa membayar untuk sekolah yang swasta begitu besar? Sedangkan mencari sekolah yang digaransi oleh negara sudah ditolak. Yang kedua, di wilayah dia tinggal ada pungutan. Kenapa pungutan ini terjadi? Dia berharap agar anaknya bisa sekolah di wilayah itu. Maka pungutan itu dia bayar setiap tahun selama 6 tahun. Setiap bulan selama 6 tahun itu adalah 20.000. Dan buktinya ada. Nah ini pungutan yang dilakukan. Apakah pungutan ini bisa mengontribusikan bahwa dia bisa sekolah di wilayah ini? Ternyata tidak. Pertanyaannya, apakah ada kewenangan tidak orang memungut seperti ini? Ini dasar apa yang dilakukan? Kenapa kami buka ini? Karena ketika anak ini ingin bersekolah, dia tidak tamu sekolah itu, berpatokan pada pungutan ini. Harapannya seperti itu, ternyata juga tidak. Pertanyaan kita yang kedua adalah, bolehkah ini terjadi pungutan? Kami minta dinas yang terkait untuk segera menelusuri. Jadi kejadian ini adalah di wilayah Kota Denpasar. Tapi desanya Tembau. Wilayah Tembau, kecamatan Penate. Denpasar Utara, timur ya? Timur. Nah, artinya saya berharap pemerintah untuk segera menyelesaikan ini ketika anak ini tidak diterima di sekolah pendaftaran yang kedua, SD berapa? SD 1 sama SD 4 sama SD 17. Artinya ketika di situ kotanya juga penuh, dia dapat sekolah, berarti anak ini tidak akan sekolah. Bagaimana negara anak ini tidak sekolah, berarti ada oknum yang menelantarkan anak ini. Sehingga apakah setelah terlantar baru negara akan hadir? Harapan saya segera pulihkan, jangan lagi menganaktifkan atau tebang pilih bila itu untuk salah sekolah. Ini aturan dan undang-undang sudah mengatur. Ini saya berharap pihak pemerintah Kota Denpasar, dinas yang terkait dengan pendidikan, agar segera menyelesaikan masalah ini dan segera memohon pembangunan di wilayah sekolah itu agar fasilitas untuk kepenuhan masyarakat yang tidak bisa ditampung dan diselesaikan. Yang kedua, harapan dengan DPR RI, Komisi Bapak Teman Parte agar segera menjawab hal ini, karena kami sebagai korban masyarakat, kami anggap korban karena seakan-akan ada diskriminasi yang tidak mengizinkan orang ini sekolah. Jadi saya minta Bapak Komisi Pendidikan Teman Parte segera untuk lakukan hal-hal agar bisa anak-anak ini tetap bisa sekolah. Jadi kami sebagai masyarakat dan kami sebagai seorang pengacara, sampai begininya kami harus membantu masyarakat, berarti masyarakat ini tidak dapat atau tidak dapat terayomi oleh siapapun, sehingga kami sebagai pengacara harus membantu dalam pendampingan menyelesaikan masalah ini. Jadi salam hormat kami dari saya Wayan Sukiyase, bahwa apapun yang kami lakukan saat ini bagian dari memperjuangkan masyarakat yang tidak mampu, yang tidak mendapatkan hak dan kewajibannya sebagai warga Indonesia untuk bersekolah. Pertama-tama kan karena saya keterbatasan biaya juga, makanya saya mencari sekolah negeri. Yang kedua, anak saya juga alumni TK dari TK Hindu Widya Kerti yang kebetulan juga dekat sama SD tersebut.
Dan tempat tinggal saya juga jaraknya nggak terlalu jauh dari sekolah, kurang lebih cuma 300 meter, dan saya sudah tinggal di sana selama 6 tahun. Terus pas sampai di sekolah, pas saya mendaftar itu ternyata tidak bisa, jadinya saya harus keliling mencari sekolah lain. Dan ternyata di sekolah tersebut bisa menerima walaupun kakak saya non Denpasar. Saya dikasih mengisi form dan disuruh menaruh surat-suratnya, belangko-belangkonya di sana. Pertanyaan saya kan kenapa cuma di sekolah itu aja yang nggak bisa gitu. Harapannya kan ke depan biar di tempat saya itu kan jarak sekolahnya kan dekat, biar dapatlah sekolah anak saya di sana. Di samping itu juga sama seperti yang dibilang istri saya tadi, keterbatasan biaya juga. Saya tidak mampu buat menanggung anak saya sekolah di swasta. Rumah juga ngontrak saya di sana. Nah, saya di sana tinggalnya sudah 6 tahun dan saya sudah mengikuti aturan desa Tembau Kelor. Nah, seperti halnya ada pembayarannya ini yang sifatnya per bulan rutin, tetap saya bayar. Nah, saya berharap kedepannya biar anak saya diterima. Nah, nyatanya saya kok malah dipersulit untuk menyekolahkan anak saya di sana, dan alasannya pun nggak tepat, nggak masuk akal. Istilahnya langsung dipunis, disuruh daftar di sekolah lain. Nah, sementara jarak dari sekolah ke rumah saya pun kan dekat, lumayan. Seumpama saya nggak bisa jemput anak saya kan bisalah dia pulang sendiri. Harapan saya sih gitu, biar dapat diterima di sekolah. Yang kedua, saya berharap juga Pemda Kota Denpasar supaya menyediakan bilik atau ruangan untuk menampung masyarakat yang nggak dapat sekolah, yang kakaknya non permanen, agar dipersiapkan bilik tambahan biar anak tersebut tidak terlantar.